Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriani Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran sampel dan teknik sampling. Yang pertama tentang besaran sampel. Sampel menurut Muri 2007 secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sedangkan menurut Suharsini, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau mewakili. Ciri-ciri sampel yang baik, bahwa ciri-ciri sampel yang baik adalah yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut. Dan yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Oke, besaran sampel penelitian. Dalam statistik inferensial, besar sampel sangat menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan populasi penelitian. Oleh karena itu, menjadi satu kebutuhan bagi setiap peneliti untuk memahami kaidah-kaidah yang benar dalam menentukan sampel minimal dalam sebuah penelitian. Terdapat banyak rumus untuk menghitung besar sampel minimal sebuah penelitian. Namun pada kali ini akan disampaikan sejumlah rumus yang paling sering dipergunakan oleh para peneliti. Baiklah, yang pertama, rumus sampel cross-sectional. Rumus ini digunakan untuk penelitian survei. Biasanya, rumus yang bisa dipakai menggunakan proporsi binominal atau binominal proportion. Rumus yang kedua tentang rumus sampel penelitian case control and cohort, yaitu rumus yang digunakan untuk mencari besaran sampel baik case control maupun cohort adalah sama, terutama jika menggunakan ukuran proporsi. Hanya saja, untuk penelitian cohort, ada juga yang menggunakan ukuran data kontinu atau nilai mean. Besar sampel untuk penelitian case control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Baiklah, untuk rumus yang ketiga yaitu rumus besaran sampel penelitian eksperimental. Menurut Supranto 2000, untuk rumus besaran sampel penelitian eksperimental yaitu dengan rancangan acak lengkap, acak kelompok, atau faktorial secara sederhana. Oke, yang berikutnya penjelasan tentang teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Oke, untuk teknik probability sampling meliputi simple random, terus proportionate
startive random, disproportionate startive random, dan area random. Untuk non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kota, sampling oksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Oke, yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, baiklah, yang pertama, simple random sampling, yaitu dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate startive random sampling, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Ketiga, disproportionate startive random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Yang terakhir, cluster sampling atau area sampling. Sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Tempat sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan tahap daerah. Tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Yang berikutnya, teknik non-probability sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sambil berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua orang itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Yang kedua, teknik sampling kota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Lalu pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut. Maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Yang ketiga yaitu teknik sampling insidental. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat, teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Yang berikutnya, teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Berikutnya, teknik snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang bermula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan. Maka penelitian mencari orang yang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Penelitian kualitatif banyak menggunakan purposive dan snowball. Sekian penjelasan dari saya tentang besar sampel dan teknik sampling. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.